semuanya, selamat berjumpa di HBO alias Hasil Bincang Ocha. Dan kali ini saya ingin mengajak kamu semua untuk menyimak salah satu narasumber kita yang pastinya dia seorang artis, atlet juga, usianya parubaya. Oh, yang jelas dia sudah tidak muda lagi, tetapi mengukir banyak prestasi yang pastinya untuk Indonesia. Dan sekarang saya berada di sini untuk melihat kesehariannya yang katanya sekarang lagi fitting sepeda. Gue tuh pernah ngancurin mobil tuh 7 atau 8 gitu. Yang terbalik-balik, hancur, berantakan gitu. Prinsip hidup gue tuh adalah 3K gitu. Kemauan, komitmen, sama konsistensi. Gue berharap sih anak gue menikmati prosesnya. Karena gue nggak ada pressure untuk ya dia bisa jadi juara satu saat ini. Cak, baik Cak. Aduh, kenapa nih? Ya, keberatan berat badan? Nggak fokus. Apa lo? Dia lagi liatin tuh. Nah, aman Bud. Yang ini aman. Oke, ini dia Rifat Sungkar. Halo, hai. Waduh. Gimana Cak kabar Cak? Lu sekali dateng, mau jatuh gua. Langsung rame, ya kan? Iya, emang gua kan gue di sini pas lagi mau fitting sepeda. Nah, biar itu gua dia. Idola gue kan lu sekarang dan suami lu tuh Aping gitu. yang bisa jalan dari mana? Dari GBK ke Anyer. Gue bintaro keliling 2 aja napas udah mau putus. Itu artinya Bapak sudah mulai menua. Oh nggak juga? Nggak juga nggak ya? Juga. Nah, nggak makanya, juga. nah ini dia. Gue bingung nih, Pat. Apa? Lu kan pebalap mobil. Kok lu sekarang jadi sepedaan, kenapa sih? Kenapa ya? Soalnya mungkin lagi dari mulai, enggak juga, dari mulai pandemi ini kan emang banyak banget activity outdoor. Dan menurut gue activity outdoor yang salah satu yang paling deket dari rumah gue gampang kan sepedaan. Tadi gue sukanya MTB. Cuman MTB tuh kebanyakan ininya, banyakan ritual persiapannya dulu. Udah gitu kalau udah belepotan pulang, bawa ke mobilnya juga susah. Kalau sepeda road bike kan gampang. Lo bawa sepedanya keluar dari rumah, habis itu udah jalan aja depan rumah gua, pulang beres. Masih cakep. Masih mendingan. Tapi kalau misalkan bicara soal sepeda MTB, itu kan untuk medannya segala macam hampir sama kalau misalkan praktekan mobil. Iya, emang makanya sebetulnya kalau ditanya gue punya apa ya, soulnya itu gue lebih suka kayak MTB. Cuman yang tadi gara-gara nggak semua temen gue sekarang on ke MTB. Dulu gue sering banget naik gunung, senang pakai MTB. Cuman dilihat dari intensitinya ya tadi gue harus berangkatnya jalannya jauh dari rumah, kemudian juga nggak setiap hari juga adanya. Sebenarnya kalau road bike kan depan mata banget dan tujuan utama gue adalah bener banget. Jadi dulu lu mesti naik gunung. Kalau sekarang lu cuma naik-naikin JLNT aja dikit cukup. Dikit. Nggak, gue juga mainannya banyak kan di BSD, Bintaro gitu. Dapat jarang. Binloop ya, dapat jarang ya. Kenapa jarang? Apa karena ada enggak. Jauh dari rumah, jauh aja dari rumah. Yaudah. Nggak mau komentar gue yang itu. Udah, kalau soal itu nanti kita ada tokohnya masing-masing ya. Oke, baik. Nah, ini dia Rifat Sungkar, seorang pembalap Indonesia. Nggak usah komplit juga namanya. Oh ya, abis apa dong? Rifat aja. Oh, Rifat. Dikira mau dipanggil Beb? Enggak, iya. Ntar laki lu ngomong apa sama gue? Sahabat gue tuh gila. Oke, Rifat, lu sekarang kesibukannya ngapain aja sih? Kesibukannya sekarang baru beberapa bulan ini jadi wakil ketua umum IMI. Jadi gue banyak ke arah ke komunitas mobil dan motor. Karena selama ini kan pasti orang tahu gue balapan. Tapi ternyata gue lebih fokus sekarang community. Nah, salah satu community-nya itu juga ya gue seneng lah bergaul dengan komunitas. Ya, sekarang kan gue banyak bergaul dengan komunitas sepeda juga. Tapi ada sepeda biasa, ada sepeda motor, ada juga mobil. Kalau dilihat dari schedule tiap weekendnya, jadi gue hopping aja gitu dari komunitas-komunitas lain untuk sosialisasi. IMI baru ini tuh punya payung gede untuk ngerangkul komunitas. Jadi apapun backgroundnya, kayak tadi kan gue sukanya MTB banget dulu. Akhirnya sekarang gue main road bike karena ternyata kan dua komunitas yang rada split tuh berdua. Begitu juga di mobil atau motor. Kalau yang satu alirannya VIP, yang satu alirannya rally look, satu supercar, ya udah nggak apa-apa.
beda-bedanya itu yang seru. Karena kan kalau ngomongin satu hal yang sama terus kan juga bosan juga. Tapi gue ya jumping satu-satu, ketemu komunitas yang beda-beda. Jadi membawahi semua komunitas yang berhubungan dengan kendaraan lah istilahnya semua, ya. Jadi nggak cuma motor, mobil aja, tapi sepeda pun juga bisa. Oke, baik. Nah terus udah gitu, boleh nggak sih cerita awal mulanya lu tuh menjadi seorang pebalap? Karena nih istilahnya nih gue HBO TV ini ingin mengupas lu sebagai seorang tokoh Rifat Sungkar. Kayak durian gue dikupas. Kenapa harus dikupas gue? Gue salah apa? Iya, salahnya kenapa gue harus dikupas ya? Jadi kalau cerita singkatnya adalah kenapa gue jadi seperti gue sekarang, karena gue punya background keluarga gue emang semuanya gitu, Ca. Dari kakek nenek gue, bokap nyokap, adiknya nyokap semuanya balapan. So kesimpulannya adalah kalau gue punya kegiatan di weekend waktu gue dulu itu memang gue selalu urusannya sama mobil-mobilan, balap, motor-motoran. Jadi kan automatically termotivasi untuk gue ngerti nih dunia. Dan emang keuntungannya adalah karena gue dari kecil, jadi apapun yang hubungan sama mobil atau motor gitu, selain komunitasnya udah dekat, gue sendiri juga ngerti tekniknya, kemudian juga setupnya. Itu dari umur berapa tuh? Dari gue TK. Berarti sama halnya dengan lu sekarang mengarahkan Mika dan Maika. Iya, sama. Pada saat lu diarahkan oleh bokap lu dulu. Persis plek udah ceritanya. Oke, terus dengan lu diarahkan seperti itu, memang lu pas lagi sudah besar itu memang passion lu ke sana atau memang passion lu sekarang di sana? Memang ya, gue nggak ada paksaan apa-apa. Gue kayak nggak tahu ya ada give apa kalau gue ngeliat satu barang yang hubungannya sama mobil lah terutama ya, motor atau mobil, gue tuh kayak punya touch the soul gitu sama barang itu. Gue tahu biasanya ini limited edition kah, atau ada barang yang salah pasangnya, atau ini punya potensi seperti apa. Gue tuh kayak bisa baca gitu loh, Cak. Jadi udah chemistry sama mobil. Iya, chemistry gue tahu lah gitu dari jauh auranya nih mobil berdirinya gimana, atau motor nih ada geometrinya ada yang salah dikit atau bener tuh gue nggak sempurna lah, tapi gue tahu titik yang lazim tuh yang mana. Ya ampun, jadi you're so sensitive with mobil ya? Aduh. Dengan mobil, motor, jadi begitu lo taruh pantat lo gitu di jok motor atau di mobil gitu baru tahu ya ini there's something wrong with my car gitu nggak sih? Aduh. Bener nggak, Fat? Jangan bawa-bawa itu. Iyalah, gue punya touch itulah. Yang touch itu yang membuat gue jadi sekarang. Karena gue juga gini, Ca. Cerita yang ada di depan front stage-nya kan nggak seindah di backstage kan. Perjuangan gue nyampe di sini pun juga banyak panjang ceritanya. Cerita yang panjang itu juga banyak cerita dukanya. Karena ya oke, gue punya prestasi yang ya alhamdulillah baik lah. Tapi di belakang prestasi yang baik itu gue juga punya resiko yang tinggi. Gue tuh pernah ngancurin mobil tuh 7 atau 8 gitu. Yang terbalik-balik, hancur, berantakan gitu tuh ada 7 atau 8 kali gue kayak gitu. Dan akhirnya membentuk gue jadi ya, sekarang gue lagi ngebelain nih tentang legalisasi mobil atau motor, klasik dan modifikasi gitu. Banyak yang bilang, ini nggak safety, nggak apa. Ya kalau ngomong safety, lu nggak bisa ngomong sama gue. Lu kan tahu bukunya, gue tahu rasanya. Ya, betul. Iya kan? Nah, bicara soal rasanya, pada saat lu mengalami kecelakaan sampai lu kebolak-balik, apa sih yang ada di pikiran lu? Itu hanya bagian dari cerita. Gue tahu hidup gue tuh resikonya gede, tapi kan gue udah prepare untuk resiko itu. Sebenarnya dari semuanya yang lu harus pikirin adalah yang udah lewat udah gitu. Dari semua bukan masalah sakitnya. Sakitnya tuh iya, emang kita tahu lah kalau kejadian nabrak atau apa gitu, mungkin badan ketabrak-tabrak, mobil hancur gitu. Sakitnya tuh waktu bayar bonnya, Ca. Iya kan, udah berhenti, jalan, nggak finish, bayar lagi. Ya nggak selamanya sponsor bisa cover. Gitu. Jadi gimana caranya lu bisa jadi yang driver yang paling kenceng, resiko yang paling tinggi, tapi meminimalisir resiko itu supaya lu jadi juara. Itu yang susah tuh, jumpingnya tuh susah tuh, jumpingnya. Iya, benar. Nah, lu punya prestasi yang bagus, ya kan? Terus udah gitu, lu berasal dari keluarga pebalap. Iya. Menurut lo itu merupakan sebuah benefit tersendiri nggak sih? Karena lu berasal dari keluarga pembalap, bokap nyokap lo memfasilitasi, keluarga lo memfasilitasi seorang Rifat Sungkar dari zamannya masih kecil sampai menjadi seorang pembalap yang terkenal.
menurut lu itu sebuah benefit tersendiri kah atau bagaimana? Ya at the end sih sebetulnya ada dua-duanya. Benefit udah pasti, pressure apalagi gitu. Benefit karena gue bisa memahami dunia ini jauh lebih singkat daripada orang lain, karena pengalaman yang orang lain gak lewatin itu udah dilewatin sama generasi di keluarga gue yang sebelumnya. Jadi mereka bisa ngasih tahu gue rambu-rambunya supaya resikonya nggak segitu gede. Tapi pressure-nya adalah nama belakang gue sama bokap gue kan sama. Jadi mereka selalu berpikir nama belakang gue itu selalu bisa membawa gue lebih baik daripada bokap gue. Dan begitu juga anak gue. Anak gue nama belakangnya juga nama belakang gue kan sama tuh turun-turunan. Memang ini adalah gamenya. Lu nggak bisa hidup lu selalu dapat yang senangnya doang gitu, nggak bisa. Tapi lu juga punya pressure di mana lu akan bisa akan bisa punya suatu pola pikir yang orang lain nggak punya gitu. Orang lain berangkat dari keluarga yang bukan ada backgroundnya gitu. Ya mereka mau menang, tapi pressure-nya dari siapa? Nggak ada dari dirinya dia sendiri. Tapi kalau yang bawa nama kayak gue, ya pressure dari diri sendiri harus segitunya, tapi tekanan dari orang kan juga lu berharap begitu lahir lu sekencang orang tua lu. Iya, betul. Kan nggak gitu juga. Jadi masing-masing punya problem sendiri. Anxiety. Oke, baik. Anxiety. Nah, kan kalau misalkan tadi lu bilang mungkin anak-anak lain yang tidak berasal dari keluarga pebalap punya istilahnya kesulitan yang berbeda untuk menjadi seorang pebalap. Iya dong. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sebetulnya adalah ya niatnya mereka aja mau kemana. Orang banyak yang mimpinya kegedean tapi nggak bikin path gitu menuju ke jalanan yang dia mau. Gitu. Kalau gue dulu mulai gitu ya, gue mulai dari bawah juga, Cak. Bokap nyokap gue emang pembalap, tapi gue nggak dikasih fasilitas segala-galanya. Gue harus berusaha untuk pinjem mobilnya, bayar running cost-nya, bayar pendaftarannya. Jadi emang pada saat itu gue ngerasa, kenapa bokap nyokap gue udah segininya, kenapa nggak kasih ke gue? But at the end, berapa tahun kemudian gue sadar gitu, karena setiap saat yang lu usahakan sebaik mungkin, lu akan punya kepuasan sendiri juga kalau lu sukses. Tapi lu juga punya kekecewaan yang besar ketika lu fail. Karena kan semua udah lu usahain, ternyata lu nggak sukses gitu. Jadi lu akan membuat lu akan jadi lebih baik lagi gitu. Oke, kalau misalkan nih untuk yang nonton, mungkin ada bokap nyokap ya atau siapa lah yang pengen anaknya menjadi seorang pebalap, saran lu apa? Ada nggak wadah tersendiri untuk pebalap-pebalap muda ataupun misalkan yang kayak anak lu tuh bawa-bawa kemana itu kasih tahu deh. Ada. Kalau sekarang tuh jauh lebih enak karena kalau untuk anak kecil kayak dulu gue mulai balapan tuh umur 14 tahun, anak gue umur 6 tahun udah mulai balap. Karena dulu go-kart ya ada satu tipe go-kart, sekarang ada 4 tipe go-kart. Ada baby kart, ada kadet, ada junior, ada senior. Jadi berawal dari go-kart tuh? Go-kart adalah segalanya, nggak peduli mau jadi pembalap kayak mau enggak, karena go-kart itu adalah satu kendaraan yang nggak ada suspensinya, lu harus super sensitif, rem belakang doang, dan lu berada dalam satu balapan yang speknya sama semua. Jadi bukan masalah mobilnya kan, bukan masalah kendaraannya, tapi skillnya. Dan di go-kart sendiri juga dibiasain kayak full body contact itu loh, yang sebelah-sebelahan, karena kan mereka semuanya sama. Itu bisa tahu karakter orang kayak gimana, dan di situ lo akan dibentuk juga jadi orang yang cukup sensitif terhadap mobil kendaraan lo dan juga terhadap kompetitor lo. Nah sampai saat ini anak lo gimana? Oke, fine gitu. Kalau gue no pressure at all. Gue berharap sih anak gue menikmati prosesnya, karena gue nggak ada pressure untuk dia bisa jadi juara satu saat ini. Karena apa? Karena gue juga berkaca sama gue sendiri. Gue belajar dari umur 14 tahun dan gue bisa seperti ini gitu. Dia mulai umur 6 tahun, 7 tahun. Ya udah take your time lah. Gue yang mulai 14 aja bisa begini, apalagi dia. Tapi kalau misalkan anak lo nanti sudah besar ya, terus udah gitu dia tiba-tiba, "Pah, aku nggak mau jadi seorang pebalap," gimana? Nggak masalah banget. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Paling nggak lo nggak ngeluarin. Kalau mau ikutin ibunya, gue beli mikrofon yang paling mahal. Ya kan, nggak ada apa-apanya dibandingin satu mobil gua. Oh iya benar. Paling harga peleknya doang itu. Oke, nah sekarang gue punya beberapa pertanyaan, tapi lo harus jawab dengan cepat ya. Ya kalau cepet mah nanya sama gua. Yes. Itu lupa sini siapa? Pebalap ya kan. Iya dong. Ya, ibarat kata lu ada dua pilihan jalan di tengah-tengah, lu tahu mesti ke kanan atau ke kiri, nggak boleh yang namanya galau. When everything's not doing right, turn left. Oke. Iya kan? Baik, mari kita uji seorang Rifat Sungkar. Oke, pertanyaan pertama, karir atau keluarga? Keluarga. Pertanyaan kedua, anak atau istri? Istri. Nice. Karena at the end of the day, anak-anak gue akan jadi gede, gue tinggal berdua sisi nanti. Iya nggak?
Dibilangin lu nanya sama gue, salah. Iya dong. Oke, pertanyaan ketiga. Mitsubishi atau Ferrari? Oh, udah gila lu, pertanyaan itu bukan pertanyaan. Jawabannya udah pasti A sama A, gue bukan A sama B. Ayo apa? Mitsubishi lah. Oke. Ferrari nggak bawa gue jadi menang, Ca. Mitsubishi selama gue dari bukan siapa-siapa sampai gede, mereka mensupport gue. Jadi harus ada timbal baliknya dong. Oke. Pinter banget nih bocah. Iya dong. Oke. Oke, sekarang pilih menjadi seorang pebalap atau YouTuber? Wah, kalau saat ini, hari ini, ya YouTuber lah. Kenapa? Balapan mau mati suruh bayar sendiri, YouTube ngoceh-ngoceh dapat duit. Pikir ya. Iya dong. Dulu hari ini ke belakang gue pembalap, hari ini ke depan. Gue udah mulai tua, ngapain gue balapan? Mendingan bikin anak gue jadi pembalap. Yes. Sama ngajarin orang. Ya nggak? Oke. Terus apa lagi ya? Apa lagi sih? Dia aja udah bingung kan mau nanya apa sama gue. Nggak bisa nanya gue sih. Nggak kena. Oke, satu lagi. Apa? Fast and Furious atau Mortal Kombat? Waduh. Satu lah, Fast and Furious. Kenapa? Soalnya Mortal gue nggak suka kekerasan, Ca. Tapi gue suka kecepatan. Gini nih yang gue suka kalau ngobrol sama Rifat, gue selalu kalah. Iya dong. Ya kan? Tapi dari kata-katanya dia dong. itu mengandung sebuah makna. Gue udah bilang gue mau mati 7 kali, Ca. Gue udah tahu itu beneran. Near death experience gue 7. Kucing gitu ya? aja hampir kalah sama gue. Kucing sembilan tipis dikit lagi. Oh iya. Benar. Oke, apa lagi ya? Nah kan? Lu suka bersepeda atau balapan mobil? Balapan mobil tetap balapan mobil. Pilih lu salah satu. Iya kan, bersepeda atau balapan mobil? Balapan mobil. Balapan mobil tetap ya? Itu tetap lah. Gimana pun juga gue bukan pembalap sepeda, Ca. Gue pembalap mobil. Tapi berhubung balapan mobil itu sebulan belum tentu sekali, mendingan gue prepare naik sepeda. Oke. Emang target lu sekarang naik sepeda kenapa sih? Ya, cari activity aja. Kan umur gue 21 nih, kali 2. Gimana? Kali 2. Dengar sampai habis. Kali 2. 21 kali 2, 40. Oke, 4. Iya, segitulah ya. 42. Nah, jadi kan harus ada do something yang lebih energik, lebih aktif gitu, lebih mingle. Nah itu gua rasa tiga-tiganya dapat sepeda. Dan yang udah pasti main sepeda yang paling menyenangkan adalah nggak buang-buang waktu. Cepet aja, sejam aja cukup kan? Betul, sejam aja lu kalau misalkan dengan kecepatan lo itu bisa dapat 1 sampai 2 lap lah. Pelan banget gue ya. Itu gue kampret ya? Banget lo ya. Cuman 2 lap. Itu gue kalau naik sepeda. Lu pikir gue kucing? Sepeda gue lebih kencang dari kucing. Oh iya. Emang kalau misalkan sepeda average lu berapa sih? Iya, berapa ya? 40? Enggak lah, 35, 38 gitu. Pernah. Mungkin sekarang 25 lah. Oke. 25 apa? Tapi kalau 25 aja average, ya kan? Tahun lalu kilometer gue di hidup gue tuh 0. Iya kan? 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Karena tahun lalu kilometer di hidup gue 1.600. Kan berarti ada sedikit kemajuan daripada nggak ada kemajuan. Mau naik 5 km per jam kayak mau 40 kayak terserah. Yang penting ada progresnya. Iya, buat gue average tinggi itu bukan target gue. Betul. Kenapa coba? Nggak ada pialanya, Ca. Apa yang gue kejar? Bener sekali. Iya kan? Yang penting sehatnya, bukan kencangnya. Sehat, funnya dan lain sebagainya. Kalau mau kencang lah, gue tunggu di tempatnya. Gue tahu cara nyetir yang kencang. Gimana? Iya nggak? Iya bukan naik sepeda kalau buat gua. Naik mobil. Naik mobil gua ajarin dulu nyetir kencang. Tapi kalau naik sepeda bukan departemen gua. Bicara soal naik sepeda, balapan sepeda sama balapan mobil. Menurut lo ada persamaan nggak sih di antara keduanya? Dari sisi apa ya? Sebetulnya sih ada ya. Gimana pun juga di dalam satu karakter pembalap itu lu nggak bisa crack under pressure. Lu mau balapan apapun pasti lu ada mental breakdown tuh ada. Jadi kalau gue prinsipnya adalah daripada lu mikirin orang, suruh orang mikirin lu. Kalau lu mikirin orang, 50% energi lu buat orang, tapi biar orang mikirin lu, 50% energi dia buat kita. Jadi fokusnya ke depan bukan ke samping. Apa fokus orang ke depan bukan ke samping karena spion. Lu banyak makan itu deh, lu banyak minum vitamin D deh, biar agak cepet. Nah, yang gua oh yang prinsip hidup gua. Itu dong, ceritain dong prinsip hidup lo dong. Prinsip hidup gua tuh seperti
prinsip hidup gue tuh seperti nyetir mobil. Kenapa kaca depan lebih gede daripada kaca spion? Karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Lihatlah ke depan. Kalau lo mau hidup lo maju, kaca spion diintip aja. Tapi kalau lo mau maju, hobinya ngelap belakang, lo pasti jedot lagi di depan. Catat, quotes by Rifat. Ya nggak? Itu gue temukan sendiri. Nggak lihat-lihat orang tuh. Udah kayak berasa ngobrol sama Mario Togo gue. Cocok ya? Oke, boleh dong Rifat, lu kasih masukan buat teman-teman nih mungkin yang pengen menjadi seorang pebalap, terus udah gitu yang punya cita-cita, gue harus pengen jadi seorang Rifat Sungkar, atau silakan. Oke, kalau buat gue profesi apapun tuh sebetulnya sama aja, karena kita bisa jadi orang di semua profesi yang kita mau, asal gue mungkin pernah cerita sama lu kali Kak, prinsip hidup gue tuh adalah 3K gitu, kemauan, komitmen, sama konsistensi. Kalau lo mau lu harus komit, kalau komit lu harus konsisten. Karena kalau mau aja nggak komit, patah di tengah. Kalau komit aja nggak konsisten, ya lu kayak anak band yang keluarin satu lagu terus bandnya bubar. Jadi mesti ada satu prinsip hidup di mana kita tuh percaya kita bisa gitu. Jalan hidup kita sama orang selalu beda, but at the end of the day, path kehidupannya pun juga tujuannya kan juga beda-beda. Betul. Ya kan, semua orang mau ke Bandung, tapi kan bisa lewat mana aja. Ya lu percaya sama diri lu mau jadi pembalap, it's okay, lu mau jadi pemain basket nggak masalah, mau jadi MC kayak Ocha, konsisten loh dia, udah 10 tahun lebih loh dia di TV, ya nggak? Yang muda banyak, yang cakepan dikit juga banyak, tapi Ocha tetap ada di sini. Terima kasih Rifat. Oke, buat thank you, Ca, thank you ya. Oke, sukses terus. Terima kasih ya. Ca, sampai ketemu lagi ya. Oke, sampai ketemu kapan-kapan lagi. kita sepeda sama laki lu. Oke dong, harus disentuh ya, jangan lupa. Boleh. Ya udah. Oke. Terima kasih you. semuanya. Bye.